dan saya mengkritisi cara-cara pilkada Jakarta. Itu menurut saya pilkada paling brutal, apalagi ketika pada saat Pak Anies pidato pertama dia malah mengedepankan kata pribumi tadi yang seperti dikatakan Ucok, dan kita tahu pilkada Jakarta itu juga punya problem agama, problem etnis yang sangat luar biasa, hampir memecah belah publik Indonesia bahkan karena seluruh Indonesia terlibat. Kata gubernur intoleran, ya, mempolitisi ayat dan mayat, ya. Tapi maksud saya gini, ya kita semua warga Jakarta, saya hanya mengambil hasil survei. Nggak usah Pak Sekjen, publik pun melihatnya seperti demikian, tapi benar apa tidak kan ya itu terserahlah pada Pak Anies sendiri. Masalahnya bukan soal fix tersindir, tetapi kemudian kan menjadi pertanyaan, apakah ini bukan sebuah sesuatu yang didesain sedemikian rupa atau kebetulan semata kan? Nggak ada yang berisik ya. Nah itu kan wajar. Sekarang Nasdem punya selera sendiri, punya pikiran sendiri, punya kalkulasi sendiri untuk menghadapi pemilu 2024. Pilpres dengan menampilkan Anies, kenapa berisik? Hah? Nah, ini mereka ini harus mengkaji, itu harus refleksi ya. Untuk Anies sebagai kandidat capres. Maka saya ingin bilang bahwa kalau tadi itu ada dua partai yang diharamkan hukumnya untuk berkoalisi, maka akan bertambah satu partai lagi yang akan diharamkan berkoalisi oleh PDIP ya Nasdem. PDIP serang Anies Baswedan dengan sebutan pemecah belah. Gibran langsung ungkap isi pertemuan. Pertemuan antara Anies Baswedan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, ternyata berdampak panjang. PDIP yang merupakan partai tempat Gibran bernaung seperti tidak terima dengan pertemuan tersebut. Bahkan pentolan PDIP sampai menyebut Anies Baswedan pemecah belah lantaran melakukan pertemuan bersama Gibran. Apa yang dilakukan Anies Baswedan di mata PDI Perjuangan dicurigai sebagai permainan politik pecah belah. PDIP mencurigai ada obrolan sesuatu antara Anies Baswedan dengan Gibran terkait dengan Pilgub DKI pada tahun 2024 mendatang. Pertanyaannya dan kecurigaan PDIP ini tak lain lantaran nama Gibran banyak diperhitungkan pada pihak lain untuk maju di DKI Jakarta. PDIP bahkan menuding Anies Baswedan seperti ingin menjadi kingmaker di DKI Jakarta. Maksudnya itu Anies mau jadi kingmaker di DKI, kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Akan tetapi kata Said Abdullah mengingatkan jika Anies Baswedan tidak memiliki partai. Sementara Gibran, dia tegaskan Said Abdullah adalah kader terbaik PDIP. Iya, tapi kalau Anies yang mau majukan Gibran, Anies nggak punya partai. Gibran kader PDI Perjuangan, katanya. Said Abdullah kembali mengatakan jika apa yang dilakukan Anies Baswedan adalah trik memecah belah. Itulah triki politik Anies saja untuk pemecahan belah PDIP Perjuangan, kata Said Abdullah. Said mengatakan, jika benar ada pembicaraan soal Pilgub DKI Jakarta, maka kecurigaannya benar adanya. Ya dong, memecah belah. Orang Gibran calon kita, tiba-tiba dia, Anies Baswedan masuk ke situ, kata Said. Bukan itu saja, Said menilai langkah Anies Baswedan mendekati Gibran agar lebih terkenal. Selain itu, menurut Said, ada niatan lain dari Anies Baswedan jauh-jauh menemui Gibran, langkahnya supaya lebih dikenal publik. Dan ingat, kalau dia muji-muji Gibran pasti ada udang, ada batu di balik udang, kata Said. PDI Perjuangan bahkan melihat pertemuan Anies Baswedan dengan Gibran dalam rangka mencari dukungan suara. Kata dia, apa yang diungkapkannya tidak terlepas dari posisi Anies Baswedan yang kini merupakan bakal calon presiden dan diusung Partai Nasdem. Dalam rangka Anies memperbesar suaranya, kata Said.
Said Abdullah juga menilai Anies sedang memanfaatkan Gibran dalam momentum bertemu tersebut. Dengan pertemuan ini, kata dia, tujuannya tidak lain adalah mencari keuntungan politik Anies. Ya dong, untuk kepentingan dirinya, tidak ada hubungannya dengan Gibran. Itu hanya cari keuntungan politik saja Anies, kata Said. Anies Baswedan bertemu Gibran di Novotel Hotel Solo pada Selasa pagi. Dalam pertemuan itu, Anies Baswedan bersama Gibran terlihat makan pagi bersama. Sambil makan, sesekali keduanya tampak ngobrol santai sambil sesekali melempar senyum. Setelah makan pagi, Anies Baswedan dan Gibran pergi ke lokasi tujuan yang sama, yakni menghadiri haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di daerah Pasar Kliwon. Dalam perjalanan menuju lokasi, Anies Baswedan dan Gibran berada dalam satu mobil. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan jika pertemuannya dengan Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, hanya sekedar silaturahmi saja. Alhamdulillah, pagi ini saya bersyukur bisa berada di Solo. Kami berencana menghadiri acara haul, dan pagi ini senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Pak Wali Kota, ujar Anies. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengatakan tadi ada obrolan soal politik, tadi cuma sarapan saja. Tadi sarapan, lalu menghadiri acara haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bersama-sama, ujar Gibran. Tidak bicara masalah politik. Tadi ngobrolin masalah transportasi umum dan problem-problem kota yang kita jadikan percontohan itu tetap Jakarta, katanya.